Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Hujan deras menyebabkan banjir menggenangi puluhan rumah indekos mahasiswa di Jember. Maling dinamo kincir air tambak di Lamongan dihajar warga. Sukses budidaya ulat Jerman, warga binaan Rutan di Gresik mendapatkan cuan sekaligus ilmu wirausaha. Saudara, banjir akibat hujan deras merendam kawasan permukiman di Jember. Seperti di kawasan kampus UIN, air merendam puluhan rumah indekos mahasiswa. Hujan deras yang terjadi sejak Rabu sore hingga malam mengakibatkan wilayah Kecamatan Kaliwates Jember terendam banjir. Seperti di kawasan kampus UIN Jember di Jalan Mataram, air merendam puluhan rumah yang sebagian besar rumah indekos mahasiswa. Ketinggian air yang mencapai paha orang dewasa menenggelamkan sejumlah perabotan. Diduga banjir terjadi akibat buruknya saluran drainase yang menyempit lantaran tertutup oleh sejumlah bangunan. Masuk ke mana, ke pemukiman warga. Karena di sana itu mas jembatannya rel kereta terlalu kecil, mungkin debit airnya terlalu besar jadi nggak bisa masuk meluap ke pemukiman. Hujannya memang Lebat tadi, intensitas hujannya tinggi sekali tadi mas. 4 titik, Bumi Mangli, kemudian juga Kerajaan sini dan Karangmulo. Kemudian yang untuk Sempusari sendiri kebetulan juga di depan kantor Dinas Sosial Tagana ya ininya, kemudian juga di daerah lingkungan Merapa, kemudian untuk Kaliwates, Kelurahan Kaliwates di daerah Sungai Timur OJK. Selain permukiman, banjir juga merendam Jalan Raya Lumba-Lumba Jember. Ketinggian air mencapai 50 cm sehingga membuat arus lalu lintas tersendat. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, kepadatan arus penumpang pada libur panjang mulai peringatan Isra Mi'raj hingga Tahun Baru Imlek di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo mulai terlihat Kamis pagi. Diperkirakan kenaikan penumpang mencapai 26% dibanding hari sebelumnya. Selain dipadati ribuan warga keturunan Tionghoa untuk mudik, warga lainnya juga memanfaatkan liburan ke daerah wisata. Seiring dimulainya libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan jelang perayaan Tahun Baru Imlek, Bandara Internasional Juanda dipadati ribuan penumpang. Kepadatan penumpang tak hanya terjadi di ruang check-in terminal keberangkatan, namun juga di terminal kedatangan dan ruang tunggu penumpang. Rata-rata keberangkatan penumpang sebelum libur panjang mencapai 34.729 dalam 244 penerbangan. Namun pada 2 hari ini keberangkatan penumpang mencapai 43.766 dengan 276 penerbangan. Jumlah penumpang naik 26%, sedangkan jumlah penerbangannya naik sekitar 13%. Ribuan penumpang mayoritas warga keturunan Tionghoa yang mudik untuk merayakan Imlek bersama keluarga. Namun ada juga warga lainnya untuk berlibur ke sejumlah daerah wisata. Momen libur panjang ini dikeluhkan penumpang karena sejumlah maskapai penerbangan menaikkan harga tiket mulai dari 10 sampai 50% dari biasanya. Dari harga berapa tadi biasanya? Biasanya kalau Surabaya kan 400-an, sekarang kemarin berapa ya? 600 sampai 700. Sampai 700. Ya. Kalau kondisi tadi di pesawat padat? Iya. Ya. Udah penuh ya? Ya. Kepadatan penumpang libur panjang terasa sejak Rabu sore. Tercatat lebih dari 43.000 penumpang memadati Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Diprediksi hari Kamis mencapai puncak arus libur panjang dengan perkiraan 50.000 lebih penumpang. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo.
Saudara, ribuan botol minuman keras berbagai jenis dimusnahkan Polres Mojokerto dengan cara digilas menggunakan alat berat. Miras yang dimusnahkan hasil operasi pekat sepekan terakhir sebagai upaya menciptakan suasana aman dan kondusif jelang pemilu 2024. 5.667 botol minuman keras dimusnahkan di halaman Mapolres Mojokerto. Botol miras berbagai jenis itu digilas menggunakan alat berat. Barang haram itu merupakan hasil operasi pekat jajaran Polres Mojokerto sepekan terakhir. Minuman keras ini didominasi jenis arak Jawa. Bahkan tak hanya kemasan botol, polisi juga memusnahkan miras kemasan galon air mineral siap edar berikut bahan-bahan pembuatannya. Polisi juga membuang sebagian miras ke selokan karena banyaknya minuman keras yang disita. Razia dan pemusnahan minuman keras ini merupakan upaya menciptakan suasana aman dan kondusif jelang pelaksanaan pemilu 2024. 2 galon miras dan 30 galon bahan miras. Seperti bisa kita lihat, tolong diangkat ini mirasnya. Ya, macam-macam jenisnya, ya ada yang bisa diamankan. Dari Trawulan menangkap miras yang siap diedarkan dalam bentuk galon, ya, termasuk bahannya, ya. Bahan-bahan untuk membuat miras sudah ditangkap oleh Kapolsek Trawulan bersama jajarannya. Meskipun tidak menahan para penjual dan hanya dikenakan sanksi tindak pidana ringan, rencananya operasi pekat dengan sasaran minuman keras akan digencarkan Polres Mojokerto hingga pemilu 2024. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Usai jeda akan ada informasi maling dinamo kincir air tambak di Lamongan dihajar warga. Tetap bersama kami.